Selanjutnya Ukhnun bin Ilyad bin Mahail, bin Kinan bin Anus bin Sif bin Adam. Nama beliau Ukhnun dengan wazan usfur, dikatakan juga Khanun dengan wazan tabuk. Wa huwa Nabi Idris alaihissalam tsalitsul anbiya. Ukhnun ini adalah Nabi Idris yang kita kenal, adalah Nabi yang ketiga. Sumia Idris, dinamakan beliau Idris bikasrati darsihi fi suhuf, karena beliau banyak mempelajari suhuf, ya, sering membaca, pelajari. Ba'athahullahu ila Bani Qabil bin Adam. Allah mengutus Nabi Idris ini kepada anak keturunannya Qabil bin Adam, ya. Karena Qabil kan lari. Jadi Qabil itu mendidik putra putrinya sudah bukan dengan syariat lagi, tapi dengan akalnya sudah. Wa andala alaihi 30 sahifah. Allah memberikan Nabi Idris ini 30 suhuf. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Idris 30 suhuf. Wa huwa awwalu man khata athiyab al-qutni wa labisaha. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menjahit kain kutun, apa namanya? Ya, kutun apa? Katun. Itulah. Dan mengenakannya. Wa kana an-nasu min qablihi yalbasuna as-sufa wal julud. Wa qila kana an-nas qabla zamanihi yalbasuna al-ardaya bi ghairi khiyar. Orang dulu sebelum Nabi Yunus itu, Nabi Idris ini mengenakan pakaian itu dari kulit dan wol tapi tidak berjahit. Menggunakan dari wol dan kulit itu tanpa berjahit. Falamma sana al-khiyata istahsanu dalik wa labisul mahid. Nah, maka ketika Nabi Idris menemukan untuk alat menjahit, jahitan, maka mereka menyetujuinya, maka mereka mengenakan pakaian yang berjahit. Wa kana idza khata yusabbihullaha 'inda kulli burzah. Kalau Nabi Yunus ini Idris ini menjahit, maka setiap kali menjahit Nabi Idris itu bertasbih. Wa idza ghafala wa khatan, ketika Nabi lupa, Nabi Idris tadi lupa bertasbih ketika menjahit, yaftuq ma khatahu bil ghairi tasbih, di atasnya dia namanya ya, dibuka kembali yang mana jahitan tadi yang tidak ada tasbihnya, diulangi lagi. Ya Allah, kita sekarang ini apa-apa aja lupa, sampai yang satu tetap lupa Allah jadi. Ya, makanlah lupa Allah ya. Wa kana yakhitu lin-nasi bil ujrah. Nabi Idris itu apa namanya? Mata pencariannya itu tukang jahit. Jadi tidak gratis. Ya. Dan Nabi Idris tidak mengharap minta dari orang. Nabi Idris bekerja. Wala ya'kulu illa min kasbi yadihi. Maka Nabi Idris tidaklah makan kecuali dengan apa yang dihasilkan dari pekerjaannya sendiri dan tangannya. Jadi Nabi Idris itu bekerja, ya, tukang jahit. Wa huwa awwalu man ittakhadha as-silaha wa qatala al-kuffar. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali memikul senjata memerangi orang-orang kufar, orang yang tidak yang sudah jauh dari ajaran agama Allah.
meninggalkan tauhid tadi. Wa awwalu man khatta bil qalam, Nabi Idris tadi adalah orang yang pertama kali menulis dengan qalam, dengan pena. Wa awwalu man takattaba as-suhuf, beliau adalah orang yang pertama kali menulis suhuf. Wa awwalu man nadhara fi ilmi an-nujum, Nabi Idris ini orang yang pertama kali belajar tentang ilmu antropologi ya. Antropologi. Ya. Wa awwalu man 'amila al-kimia, dan Nabi Idris adalah orang yang pertama mengetahui atau belajar ilmu kimia. Wa awwalu man nadhara fi tibbi wa takallama fihi, orang yang pertama kali mempelajari ilmu kedokteran dan membahasnya. Wa qad intahat ilahi ri'asatu fi ilmi nabat wa asrarul huruf, dan puncak keilmuannya sampai nabat, yang tanah hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang tumbuhan, ya, wa asrarul huruf, dan sirnya huruf sastra, tentang sastra. Wa kana tawilan, Nabi Idris ini orang yang tinggi. Fi jasadihi nuqtatun min ghairi baras, di tubuhnya ada bintik-bintik putih, tapi itu bukan penyakit ya. Wa kana yaskunu sa'ida Misra, nah beliau tinggalnya di hulu Mesir, di hulunya Mesir. Wa qad adraka min hayati Sita jaddi isrina sanah, beliau mendapati moyangnya Nabi Sis, ya, Adam punya anak Sis. Nah, didapati sama beliau. Kakek moyangnya itu. Mendapati Nabi Sis itu selama 20 tahun. Asra fil ardi 350 aman. Usia beliau di dunia 350 tahun. Enggak, ini belum meninggal beliau. Nanti lanjutnya beliau ke surga. Jadi hidup beliau di dunia 350 tahun. Sisanya sampai sekarang masih di surga. Insyaallah kan kita lanjut bagaimana kisah beliau bisa sampai ke surga. Ya, beliau diajak ke neraka. Diajak ke neraka, Allah bilang kasih lihat, biarkan dia berdiri di tebing neraka supaya lihat bagaimana siksaan di neraka itu. Pingsan, dibawa kembali, sudah tidak makan, tidak enak, tidur tidak bisa, mau kerja apa-apa. Kenapa? Sudah lihat siksaan neraka sampai menyendiri. Akhirnya dia lagi utus malaikat bawa ke surga kembali. Dia minta ke surga. Insya Allah besok akan kita bahas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, istiqomah dalam kebaikan, dan kita tutup di sini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah.